Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Johan Bamero di Malau dan teman Saya Fari Pramuwibowo. Hari ini kami akan berbincang-bincang tentang Ramadan. Gimana Ramadan, aman? Alhamdulillah setelah kayak 10 tahun kali ya. 10 tahun udah kayak nafas lah ya. Udah kayak nafas, Udah udah nggak nafas. perlu dipikirin lagi. Ini kapan bukanya gitu kan? Apa lu masih mikirin kayak gitu? Jangan-jangan. Kadang lah, kadang. Kadang masih mikirin. Oke. Masa lo gak pernah sih buka YouTube gitu kan? Lo ngeliat video-video ASMR makanan. Oh nggak pernah. Demi apa? Gue nggak pernah. YouTube gue tuh isinya nggak, jangan ini ya. Jangan godaan gitu. Jangan ada godaan gitu. Jadi harus ya misal mobil kan emang gue suka Mobil. jarang ada makanan. Kalau lu emang sering nonton kayak gitu? Enggak Kalau sih. lagi lapar Enggak sih jujur. atau kalau lagi lagi puasa nih, terus lu buka misal mukbang apa gitu. Jujur lu kayak gitu kan? Ya, kadang lah, kadang. Oke. Gimana? Aman? Alhamdulillah aman, tapi jujur masih nggak sabar Idul Fitri. Idul Fitri sama gue juga. Itu masa paling asik. Masa paling asik. Tapi ngomongin masa nih, kan kita udah 11 tahun. Ada gak masa yang paling seru di zaman kita tuh masih SD, masih kecil gitu? Apa yang masa yang paling seru? Dulu waktu gue SD tuh ya, setiap Idul Fitri gue road trip Ke ke Cirebon. Itu ngapain dulu tuh? kampung gue dulu. Kampung lo. Dulu. Paling seru di Cirebon ngapain? Ya biasalah, kumpul keluarga lah. Kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Kalau gue sih di Cirebon paling makan tahu gejrot. Ya, Enak stop gitu by kan? doang gitu. Stop by ya. Cirebon kan nggak terlalu jauh juga kan, maksudnya nggak sejauh. Ya, musik Masih deket-deket Bandung lah. pasti lah. Masih deket-deket Nggak Bandung. sejauh kayak Jogja gitu kan. By the way, kalau lu makan di Cirebon tuh paling suka apa? Makanan khasnya. Jujur udah lupa. Udah Ini SD. tambah lapar nih kita nih ngomongin makanan. Ini jangan dah. Oke, kita tadi balik lagi yang sebelumnya. Lu gimana? Apa ya masa yang paling seru kan tadi lu bilang road trip kan. Terus di road trip tuh lu paling memorable tuh kapan? Terus ngapain aja lu? Gimana kalau dari lu aja dulu? Gua Ramadan itu paling seru tuh pas Idul Fitri. Akhir-akhir itu kita di masjid gue ya. Biasanya gue sering banget kalau misalnya SD itu gue nginep di rumah nenek gue. Jadi gue Idul Fitri tuh bukan di rumah gue, cuman gue ke rumah nenek gue. Di mana tuh? Buat kalau di Cijantung. Oh, Cijantung. Cijantung. Nah, jadi kalau puasa sehari sebelumnya itu gue udah stay di situ, udah tidur. Terus nyokap sama nenek gue tuh bikin makanan, bisa bikin ketupat, opor gitu kan. Lagi puasa tuh. Terus ntar pas Idul Fitrinya sholat. Nah sholatnya itu bareng-bareng di lapangan Kopassus. Oh, ya. Kalau lu biasanya di mana? Di Cirebon juga buka Idul Fitrinya? Enggak. Dulu gue tuh biasanya Idul Fitri sholat id dulu. Sholat itu dulu? Sholat id dulu. Baru besoknya ke Cirebon. Karena di hari itu kan banyak banget tuh keluarga kan, dikunjungi dulu kan. Silaturahmi banyak lah. Baru besoknya siap-siap berangkat Cirebon. Berangkat Cirebon. Oke. Cirebon lu naik apa? Mobil? Mobil. Road trip. Road trip. Oh iya, road trip ya. Gimana? Terus apa lagi yang paling seru selain tadi road trip? Gue mau ngomong dulu tuh, lu pernah gak sih kayak malam Idul Fitri Takbiran. Takbiran Iya. kan? Itu gue tuh dulu tuh deket rumah gue ada musola gitu. Oh nggak ada masjid di rumah lo? Ada, tapi cuman yang lebih dekat musola ini. musola. Nah, musola kan ada mic-nya kan. Iya. Gue dulu sama temen gue dulu tuh Takbiran. takbiran di situ tuh. Masya Allah. Kenceng-kencengan itu asik banget itu. Iya, jujur ya. Terus lo ini gak sih kalau misalnya malam takbiran tuh biasanya kalau di masjid gua ada mahasiswa atau yang remaja-remaja tuh biasanya bawa beduk terus mereka mukulin gitu keliling-keliling. Itu gue nggak pernah ngerasain. Nggak pernah? Gue nggak pernah itu. Nggak pernah Belum ngerasain? pernah.
Gue juga nggak pernah ngerasain. Gue cuma pernah tuh pas lagi sholat tarawih, mau sholat tarawih akhir-akhir tuh. Terus gue pas pulang tiba-tiba udah ada gitu tuh. Nah terus gue pengen ikut kan. Masih kecil gue, SMP kelas 7 atau SD kelas 6. Terus dia bilang, ini jalannya jauh, berapa kira-kira 10 km. Terus gue kayak, gue gak dibolehin sama nyokap gue 10 km. Balik ke rumah. Balik ke rumah. Terus gue agak sedih sih, gak bisa, karena udah jarang banget ditemuin kayak gitu nih. Sekarang udah gak pernah. Sekarang tuh orang-orang lebih mending di rumah ngecil. Cuman lu kalau malam takbiran tuh ada kayak vibe yang beda gak sih? Lu gak bisa tidur. Iyalah. Apalagi besoknya kan pasti ketemu banyak saudara gitu. Pasti kan. ketemu banyak saudara. Itu asik banget itu. Iya, jujur gue kangen masa-masa lama yang kayak kita tuh masih sering banget silaturahmi bareng saudara yang itu. Misal 20-30an halal habis Idul Fitri itu menurut gue sangat menyenangkan ya. Kangen sih. Kangen ya, gue juga kangen. Kalau lu misal disuruh pilih makanan puasa yang pengen lu makan pada saat ini tuh apa? 5. Gue 3 deh, gue 3 lu 3. Nah jujur. Sekarang. Jujur. Bakwan untuk membuka tuh. Minuman apa? Teh manis hangat. Lu teh manis hangat. Teh manis hangat itu, enak banget itu. Kalau gue biasanya ini es buah. Es buah. Jadi belewa tuh lu serut, melon lu serut, terus ntar masukin apa? Kayak misalnya nata koko atau hal-hal lainnya, masukin, kasih es, terus lu kasih sirup. Yang kayak pink gitu ya? Enggak, gue bisa hijau. Nah ntar dikocok, terus udah deh, jadi tinggal dituangin ke gelas. Tapi seharian gak makan, kosong tuh perut langsung es tuh. Gue sih oke aja. Aman. Cuman emang sama nyokap gue udah disediain gelas buat teh hangat sama gelas buat si es buahnya. Jadi emang langsung. Iya. Bokap gue kan ya biasa bapak kan pasti minumnya teh dulu. Kalau lu apalagi tadi kan baru bakwan sama si es teh kan enggak, teh hangat. Ketiga tuh sekarang tuh jujur pengen apa ya? Random sih. Apa? Tapi tuh yang paling ngangenin apa? Yang paling ngangenin ayam apa? Ayam goreng. Punya lo? Jujur gue tuh dulu di rumah tuh kan kemarin sebelum lebaran, nggak dulu lah, biasa tuh sering banget pesen ayam goreng mana ya, lupa gitu, enak banget tuh sama sambal hijaunya kan. Tuh kebayang. Iya. Cuman kalau misalnya buat puasa tuh emang yang paling ngangenin tuh ayam pop buatan nenek. Itu bagus banget sih. Rasanya tuh nggak ada yang bisa ngalahin. Bahkan sekelas MasterChef itu. MasterChef bawahnya nih. Ya mulut gue kalah sama nenek-nenek yang mungkin udah tua, cuman makanannya tuh ngangenin. Skillnya. Susah hilangnya. Terus kalau misal dari keluarga lu nih, makanan apa yang selalu ada di bulan puasa yang nggak pernah terlewatkan pas buka? Wajib. Kalau misalnya nggak ada, nggak afdol. Apa? Kurma. Biasalah. Kurma. Tiap keluarga itu mah. Tiap keluarga. Kalau gue pasti gorengan ada. Gorengan. Karena rumah gue tuh deket banget sama kayak pokoknya gorengan, toko-toko gorengan. Terus pas itu buka kan, dan murah. Maksudnya kalau misalnya gorengan-gorengan yang di kota-kota kan bisa sampai 3.000. Mahal itu. Iya. Kalau di gue tuh sekitar 1.000-an. Abang tuh yang jual tuh yang kayak di gerobak-gerobak gitu. Bukan di gerobak sih, di kayak kedai gitu, kedai kecil. Kedai kecil. Terus yang jual biasanya nenek-nenek atau kakek-kakek. Itu paling enak tuh. Lu deket rumah lu ada kayak gitu juga atau enggak? Ya lumayan deket lah, di ruko biasanya. Tapi ya gorengan kedua lah, paling penting. Kedua paling penting. Pasti gitu. Yang kalau kan tadi kan buka kan. Kalau yang wajib ada pas Idul Fitri itu apa? Yang setiap Idul Fitri pasti keluarga besar lu atau keluarga lu tuh pasti wah ini kalau nggak ada nih nggak makan kita, ada yang kurang. Kalau untuk gue ya, gue nggak untuk keluarga gue. Opor ayam bikin nenek gue itu, lu coba. Iya, semua opor ayam nenek tuh pasti ngangenin. Kalau lu opor ayam, gue opor ayam tuh yang kedua. Yang pertama tuh ini agak aneh ya. Apa? Cuman gue rendang. Jadi nenek gue tuh biasanya sering bikin rendang dengan porsi yang banyak, satu kali. Terus itu tuh
Kalau misalnya nggak habis dibagi-bagiin ke gua. Kalau Dia dapat satu box gitu isinya banyak. Dan kan rendang kan makannya tuh long lasting ya, bukan kayak daging-daging biasa. Jadi lu bisa tinggal dipanasin atau tinggal diapain. Dan itu enak banget. Oke, jujur ngomong makan mulu gue jadi lapar nih. Gue jadi lapar, ini tinggal berapa jam lagi Berapa buka jam nih? lagi buka ya? 2 jam 3 jam 2 lah jam, 3 jam dari lah. Ya. sekarang. Nah, ngomongin Ramadan, gimana kalau kita ngomongin malam Lailatul Qadar? Itu malam yang 10 hari, cuma lu nggak tahu di hari yang mana. Tiap orang beda-beda juga tuh. Tiap orang beda-beda. Lu nggak tahu malam Lailatul Qadar gue berapa ya? Kapan ya? Tapi lu pernah nggak kayak ngalamin dan ngerasa wah ya ini malam itu? Belum pernah. Akan? Iya. Lu pernah? Belum pernah. Sumpah. Cuman kayak malam itu tuh lebih baik daripada 1000 bulan dan Ya itu. itu sangat spektakuler kalau misalnya lu hidup nih cuman misal 70 tahun. Terus lu dengan sholat misal kan katanya sholat subuh sholat sebelum sholat subuh kan itu pahalanya seluruh bumi dan isinya kan. Nah lu sholat subuh sunnah sebelum subuh terus lu pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya Kali berapa itu? Wah gila itu. Itu lu kalau tarawih tuh di masjid atau musola atau Itu tergantung sih. Kan gue atau bilang di rumah? kan deket rumah gue ada musola masjid kan. Dulu gue sering ke masjid. Dulu, sekarang udah enggak? Dulu, sekarang tuh jujur agak jauh, agak jauh. Masih lewat. Tarawih mah ke masjid. Tapi tuh lu pernah kepikiran gak sih kalau lu udah sholat tarawih gitu ya, tapi sholat tarawihnya tuh di tanah suci. Itu pahalanya kali berapa tuh? Pahalanya berkali lipat. Terus vibe-nya tuh benar-benar beda. Lu jujur gue belum pernah. Gue juga belum pernah. Lu belum pernah, maksudnya bukan belum pernah ke sana buat puasa. Kalau misalnya pernah ke sana ya pernah, cuman belum pernah. Nah, gue belum puasa di sana. Gue belum pernah sana sama kali. Semoga diberikan rezeki ya. Amin. Dan siapa tahu di bulan Ramadan lu dipanggil. Sebenarnya tuh umroh tuh bukan misalnya lu punya uang sekian yang banyak, cuma lu nggak dipanggil sama Allah tuh susah kesananya. Oke. Tapi kalau misalnya lu punya uang pas-pasan, tapi lu dipanggil, lu pasti bakal kesana. Itu fun fact, banyak banget orang yang misal muslim terus uangnya pas-pasan, terus misal udah merantau, misal udah 70-60 tahun, cuman dia punya uang di bank, terus tiba-tiba dipanggil sama Allah, dia kesana. Cuman kalau misalnya orang yang bener-bener kaya, yang duitnya berseri-seri, cuman nggak dipanggil, nggak bakal kesana. Sering ngeliat kan, ini kok orang nggak pernah kesana. Curiga, gue baru sadar. Sedangkan orang biasa, bapak udah pernah haji, udah pernah umroh, udah pernah. Walaupun kelihatannya biasa aja, dipanggil sama Allah. Masya Allah. Lu kan di masjid nih, lu ada ustadz yang yang lu suka gitu nggak? Maksudnya ustadz yang bagus bikin hati lu baik banget gitu, motivasi gitu? Bukan, jadi kalau misalnya ketemu tuh lu pasti berseri-seri senyum lu atau senang gitu ketemu. Jujur di perumahan gue tuh ustadznya ganti-ganti. Jujur gue nggak terlalu bisa ini. Kalau gue tuh dulu gue pas SD tuh hampir apal semua. Jadi kayak ini siapa. Ada jadwal gitu? Bukan ada jadwalnya, cuman gue kenalan. Kenalan. Dikenal. Terus kan misal gue ngomong sama ustadz ini, gue nanya dong, itu namanya ustadz siapa? Terus dia bilang misal ustadz Somad atau ustadz siapa. Kalau lu nggak ada gitu yang. Jujur gue juga takut untuk kenalan sih. Takut. Kayak sokap gitu lah rasanya, takutnya. Iya, benar. Kalau gue sih ada satu, nih orang sangat baik, super duper baik, yang gue kalau ketemu tuh pasti bersiri-siri. Dan dia kalau misalnya sholat tuh bacaannya tuh sangat merdu, dan orang-orang tuh pasti kalau misalnya dengar tuh lu bisa nangis. Bisa nangis. Lu pernah? Nggak pernah. Cuman agak sedih ke bawah lah. Karena terus kalau misalnya azan nih, itu misal di azan dia pasti tahu, wah ini ustadz yang ini. Lu dengan dengar intonasi suaranya, cara dia ngomong, orang beda-beda loh. Semua orang beda-beda. Cuma yang ini tuh kalau kayak
dia berdansa gitu, cuman Dansa. dengan baik azannya, Berdansa di intonasi gitu. di intonasinya. Dan itu menurut gue sangat bagus, sangat, gue kalau misalnya itu, wah ini panutan gue sih. Umur berapa? Sekitar 60-an tahun. Gue deket banget sama dia. Gue pernah tuh sekali diajak ke rumahnya, terus dikasih rambutan. Kasih rambutan. Dikasih rambutan gue. Jadi gue datang, kan aslinya itu kan gue main bola. Terus bolanya jatuh ke rumahnya dia. Iya. Nah, gue datang kan ngambil bolanya, terus diajak ngobrol, dikasih rambutan. Dan itu rambutannya manis, langsung nama nyokap gue dibikinin sop buah. Oh, Dengan langsung. rambutan. Iya, langsung Itu lah. pasti. Dan dipotong-potong dulu lah pasti. Terus lu paling suka tuh puasa di tahun berapa? Paling memorable di hidup lu? Oh jujur setelah covid gue udah agak lupa. Setelah COVID. Vibe. Nah Iya. setelah covid gue udah agak lupa vibe puasa kan. Puasa. Tapi sebelum covid tuh masa-masa Prime itu Prime, kita tiap hari pasti tarawih. tuh sama teman-teman gitu kan. Oh ya sama Teman-teman Bener nanti bareng-bareng ke masjid gitu kan. bareng-bareng ke masjid, terus pulang bareng-bareng. Balik pakai celana yang beda gitu. Gue pernah tuh sekali kan. Ini bukan sengaja, cuman gue habis sholat apa ya? Oh sholat Jumat. Isya. Enggak, maghrib kan. Maghrib pulang dulu. Karena kan Isya biasanya gue stay tetap di masjid. Stay buat lanjutin ke sholat tarawih. Oh ya. Tarawih sama witir. Cuman ini kan maghrib nih, gak kelihatan dong sandalnya. Dan sandal gue pas itu merah. Nah gue pakai aja dong, nggak ngeliat karena gue buru-buru. Jadi gue pakai langsung lari. Nah sampai rumah gue nyari sandal gue di mana? Terus ada sandal merah bukan punya gue. Itu. Udah gara-gara itu gue pas Isya udah langsung gue bawa ke sana. Terus ketemu juga sandal gue. Ya udah terus pas pulang. Tukeran. Enggak, gue nggak tahu itu yang make siapa. Ya. Pokoknya gue taruh sebelah-sebelahan. Dia tahu. Nah jadi pas gue pulang gue pakai sandal gue, dia pakai sandal dia. Oh ya. Jadi gue nggak nyuri. Alhamdulillah ketemu. Lu by the way pernah ini nggak buka di masjid? Oh, buka di masjid tuh jujur nggak deh. Gue biasanya buka bareng keluarga di rumah doang. Di masjid gue juga nggak pernah. Pernah sekali, cuman di rumah nenek gue, di masjid rumah nenek gue. Oh. Cuman kalau di sini tuh sayang kan kita Bareng keluarga. bareng keluarga nih. Terus mereka yang makanan dikasih sama orang-orang, terus kita ikutan makan dengan mungkin porsi yang banyak. Iya. Itu menurut gue kasihan. Iya makanya. Kita harus kasih ke mereka, karena mereka kan yang misalnya lebih berbakti kepada masjid. Mereka jadi imam, jadi azan, yang iqomah, yang remaja-remaja masjid. Iyalah. Biasanya di situ. Oke. Terus kalau misalnya selama bulan Ramadan nih, kan kemarin-kemarin tuh dengar nih sebulan puasa, liburnya sebulan. Lu reaksi lu pas pertama kali kayak gimana? Pas pertama kali banget. Pertama kali denger puasa bakal diliburin sebulan sama Pak Prabowo, tuh lu gimana reaksi lu pertama kali? Bingung. Tapi besok Alhamdulillah. Ya. Itu buat lu. Kalau buat gue dengan proker. Iya, proker yang di bulan Ramadan, gue sangat berpikir ini gue ngapain nih. Gue kan harus pasti setiap hari datang ke sekolah dong, karena itu proker gue. Dan gue harus menjalani itu dengan baik. Tanggung jawab. Sedangkan lu kan mungkin lu bakal dipilih buat misalnya bagi-bagi takjil, atau mungkin yang kayak gitu juga. Kayak gitu. Terus kalau misalnya setelah dengar berita yang dari Menteri Agama yang bilang puasa tuh nggak seluruhnya 1 bulan, lu gimana? Sedih, seneng? Ya jujur kalau mau seneng nanti dihitung dosa nggak tuh? Enggak sih, karena kalau misalnya seneng kita bisa belajar, bisa puasa. Oh iya. Ya kan. Terus kalau misalnya menurut lu apa yang bisa anak-anak lab school kerjakan di bulan puasa pas lagi libur? Kan liburnya tuh jadi libur
masuk libur. Jadi libur di bulan awal, di tengah-tengahnya kita masuk sekolah, di akhirnya kita libur sampai tanggal April kalau nggak salah ya. Lu bakal ngapain? Apa yang bakal lu lakuin dan apa yang bakal lu kasih ke orang? Nih, lu lakuin ini nih biar pahala lu lebih banyak. Jujur, pertama sih ya kalau bisa tiap hari tarawih witir. Kalau bisa, karena jujur gue juga kadang juga sehari 2 hari bolos gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ya maaf Pak. Jujur aja nih, jujur. Kan jujur nih. Lu witir digabung sama tahajud digabung sama tarawih apa digabung sama tahajud? Enggak. Lu enggak digabung sama tahajud? Enggak Digabung. Jadi lu abis tahajud berapa rakaat? Tahajud, gue tuh biasanya yang apa sih tuh? Yang 11 tahajud. Tahajud berapa? Kan bulan Ramadan ini kan harus banyak. Tahajud tuh ya. Kamu berapa? Ya gue kalau nggak 2 4. Nggak sampai banyak. Jujur gue 2. Kalau tarawih di rumah lu, masjid lu berapa? 11, 23. Nah itu gue 11. 11. Jujur gue belum pernah ke yang 23. Gue udah pernah nyobain dua-duanya. Yang 11 di rumah gue itu tuh bacaannya biasanya surat yang panjang. Ad-Duha ke atas tuh udah yang mulai 11. Cuman kalau yang 23 itu biasanya bahasanya cepat. Cepat terus dia bacanya tuh yang pendek-pendek kayak Qul huwallahu ahad dan iya biasalah di juz 30 gitu. Ya juz 30, juz awal-awal masih awal-awal lah yang kayak An-Nas, Al-Falaq gitu-gitu. Iya. Kalau lu bacaan yang lu suka banget nih pas lagi tarawih atau lagi sholat gimana? Bacaan apa surat yang paling wah ini nih surat kesukaan gue nih. Kan biasanya orang tuh punya surat yang apa emang ada di dalam diri terus wah ini surat gue nih my type of surat yang sering. Jujur entah kenapa ini random banget ya karena gue jujur gue nggak ada alasan. Dulu tuh gue suka banget surat Al-Bainah. Yang sekarang aja tuh gue udah nggak panjang. Ingat dulu. Walaupun panjang. Iya nggak sepanjang itulah. Ya, tapi per ayat panjang kan. Per ayat panjang. Tapi ayatnya nggak panjang sebenarnya. Ayatnya nggak panjang cuman bacanya tuh kalau dibandingin dengan surat-surat lainnya, surat Ad-Duha ke atas itu lumayan panjang, termasuk panjang. Kalau gue tuh ini Ad-Duha. Ya tentu apa artinya tuh sangat mendalam dan gue suka sama surat itu. Nggak tahu kenapa, cuman kalau misalnya gue baca atau dengerin, gue merasa tenang. Sama Al-A'la yang Sabbihisma rabbikal a'la. Iya. Itu surat kalau misalnya dibacain sama yang Ustadz gue bilang tadi itu tuh sangat apa ya merdu. Pas kayak ini this is the perfect voice buat didengerin. Dan gue nggak bakal bosen dengerin si surat Al-A'la itu. Lu selain Al-Bainah ada lagi nggak yang paling di hati lu tuh wah ini my favorite? Tapi ini nggak apa pendek palingan ya biasa Al-Kausar. Al-Ikhlas. Jujur aja tapi kayak setelah kayak gak sadar ya artinya kan maksudnya kan kayak tau lah ya nanti kayak video-video pendek kayak TikTok atau apa gitu kan nanti nongol kayak pelajaran Islam gitu kan random gitu kan. Ada juga sering keluar kayak gitu. Ya kadang gitu, kadang. Gue bukan mau ini ya. Iya. Tapi ya ternyata Al-Ikhlas tuh walaupun pendek kan maksudnya artinya juga dalam. Maksudnya kayak ya udah itu simple but kompleks. Kalau lu tau gak sih yang surat Al-Asr yang biasa kita baca kalau lagi buru-buru sebenarnya tuh tentang waktu. Jadi kita buru-buru misal nih kita mau pergi jam 7 tapi kita jam 7 kan berarti kan kita bakal sholat isya kan. Bakal sholat isya mungkin gak di situ cuman di tempat lain. Cuman misal maghrib nih misal udah mau deket-deket isya terus surat apa yang bakal keluar ya itu biasanya Al-Asr. Iya Al-Asr. Karena pendek. Cuman nggak sependek Al-Kausar. Kalau Al-Kausar itu terlalu pendek. Yang kalau misalnya orang-orang biasanya pas yang 23 tuh biasanya ya surat Al-Kausar tuh biasanya paling sering di 23. Lu 11 tuh 222 atau 444. Nah itu jujur tergantung. Entah kenapa. Tapi tiap masjid juga beda-beda ya. Kadang masjid ada yang 22, ada yang 44 gitu kan. Ada yang 44. Lu? Gua tuh seinget gua tuh 22 deh. Kayak paling gua sering 22. 22.
Kalau gue 4-4. Ya, jujur gue lebih suka 4-4. Karena lebih sekalian gitu Sekalian langsung semua. Gak usah apa Rakaat tahiyat akhir, berdiri lagi, berdiri lagi. Itu yang bikin lama ya. Cuman ya setiap masjid beda-beda, kita nggak bisa merubah sistem si masjid tersebut. Tapi lu pernah gak sih kalau di masjid lu tuh ada yang kayak bawa amal terus dikasih ke orang-orang gitu jalan sambil sholawatan? Nggak ada? Jujur itu, oh iya, itu kenapa kadang beda-beda ya? Kadang itu orang, kadang box jalan gitu. Box. Oh, yang dikirim. Jangan dikirim gini. Oh, nggak ada yang orang. Nggak, tapi biasanya orang sih. Biasanya Tapi orang. kadang box. Box. Kalau gue biasanya ini jadi orang biasanya kan abis terawih. Oh, lu terawih gimana? 4-4 terus 3-nya tuh langsung dilanjutin apa? 2-1 gitu. Enggak, maksudnya kan 4 atau 2 terus dilanjutin ke witir atau ada ceramah dulu? Oh, gue langsung lanjut. Oh, lanjut. Jujur gue Gak ada ceramah? Enggak. Gue bisa ada ceramah. Oh, ada ceramah dulu? Ada ceramah. Jadi 4 di 4 terus terakhir tuh 3 ada ceramah. Ada ceramah. Oke. Waktunya jam berapa tuh, Bang? Sudah mendekati, kita harus siap-siap juga buat ngabuburit lah. Ngabuburit dan mungkin ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru. Banyak kan tugas. Banyak kan. Audiens juga masih banyak nih. Audiens pasti banyak banget tugas yang pasti diberikan guru pada saat bulan Ramadan, dan kita juga harus, bukan tugas doang yang kita pikirkan, tapi kita juga harus agama juga harus dipikirin. Bukan hanya duniawi, tapi juga kedepannya kayak gitu. Di akhirat itu yang the moment kita semua bakal masuk surga atau bakal masuk neraka ya dari perjalanan kita pada hari ini. Ya, itu saja dari kami. Saya Bama. Saya Fari. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.